Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesenamian uputan pekarian saliang tusana. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kembali kita boleh berjumpa walaupun secara virtual, secara online. Kita akan merenungkan dua ayat firman Tuhan dalam buku Puji dan Janji yang disiapkan bagi kita sebelum kita menutup hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan tetap memberi kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami mau beristirahat pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberi kami pengertian, berikan kami hati yang melimpah dengan sukacita dan hati yang mau menerima firman Tuhan sebagai suluh dalam langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua ayat firman Tuhan bagi kita disiapkan untuk hari ini, hari Senin 8 Agustus 2022, dari Yesaya 9 ayat 5. Demikian, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Kemudian yang kedua, dari 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, hari ini dua ayat firman Tuhan ini diberi judul Yesus bukti kasih Allah. Jadi semua kita meyakini bahwa Tuhan itu baik. Tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang memungkiri bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Allah kita itu adalah Allah yang baik. Tidak ada yang meragukan dan tidak ada yang mengatakan Tuhan itu tidak baik. Tuhan memang tidak mampu untuk dinilai. Manusia menggambarkan Tuhan sebagai yang maha tinggi, maha besar, maha dahsyat, maha kasih, dan sebagainya. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan juga meyakini bahwa Tuhan itu memiliki sikap kasih kepada dunia dan segala isinya. Iman Kristen meyakini bahwa Yesus adalah bukti terbesar kasih Allah akan dunia ini, seperti yang kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hampir semua agama besar berpandangan bahwa Yesus adalah seorang nabi, guru yang baik atau orang yang saleh. Pendapat mereka tidak salah menurut mereka, karena memang Yesus bukan manusia biasa. Persoalannya adalah Alkitab yang kita imani sebagai firman Tuhan mengajarkan bahwa Yesus lebih dari seorang nabi, guru yang baik atau orang yang saleh. Dalam nubuat yang ditulis oleh Nabi Yesaya disebutkan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa. Pernyataan Yesaya menegaskan bahwa Yesus adalah Allah dan kehadirannya ke tengah dunia adalah menjadi bukti nyata kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Bukan hanya bagi orang Kristen tapi bagi dunia ini. Persoalannya muncul, siapa yang dapat merasakan kasih Allah itu? Yohanes berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Artinya, hanya orang yang mengenal dan percaya Yesus dan ada dalam kasih Tuhan,
Dia yang boleh merasakan, yang dapat merasakan kasih Allah. Kalau tidak mengenal, tidak percaya, dan tinggal di dalam Dia, berarti kita berdusta. Kita mengatakan kita mengasihi Allah. Di sebuah tulisan pada papan penanda di depan sebuah gereja, ada tertulis kalimat demikian: terimalah kasih, berilah kasih, terus ulangi demikian. Kasih terbesar yang kita terima adalah kasih Allah. Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk hidup, mati, dan bangkit kembali demi menebus kita. Kita menerima kasih Allah ketika kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setelah kita memahami dan mengalami kasih Allah, kemudian kita dapat belajar untuk memberi kasih. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih Allah memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudari kita di dalam Kristus. Kita mengajar, menguatkan, dan menegur mereka. Kita menangis dan bergembira bersama mereka. Kasih yang kita berikan adalah kasih yang lembut, sekaligus tegas dan sportif. Kita bahkan diajar oleh Kristus untuk mengasihi musuh-musuh kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dalam Matius 5 ayat 44. Memberi kasih kepada orang lain bisa terasa sulit dalam keadaan-keadaan tertentu. Namun itu bukanlah sesuatu yang mustahil, karena kasih Allah telah terlebih dahulu diberikan kepada kita. Inilah rencana yang baik untuk hidup kita hari ini. Terimalah kasih, berilah kasih, terus ulangi demikian. Jadi ada hal yang bisa kita renungkan lebih lanjut, yaitu bagaimana caranya kita mengalami kasih Kristus. Apa bukti dari kasih Allah dalam hidup kita? Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih Allah hari ini, besok, dan seterusnya? Terimalah kasih, berilah kasih, terus ulangi demikian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, bagi kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Engkau pilih, sudah Engkau selamatkan. Biarlah kami mau berbagi kasih yang sudah kami terima daripada-Mu. Kami terus mau mengasihi saudara-saudara kami, bahkan terlebih kami mau mengasihi musuh-musuh kami. Beri kami kekuatan, kemampuan, dan Roh Kudus selalu menolong kami untuk kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau nanti kami beristirahat malam, penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap kami perlukan, supaya esok hari kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, tubuh yang sehat, untuk kami bisa menikmati hari Tuhan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.